Jamasan itu sendiri kalau diambil dari arti katanya adalah pembersihan. Pembersihan kalau secara fisik dari kerak-kerak, dari kalau bahasa Jawa itu tayeng, pokoknya dari kotoran-kotoran yang menempel di fisik pusaka. Jamasan jadi menuju pembersihan secara fisik dari pusaka itu sendiri. Itu kalau jamasan dalam arti bahasanya. Seperti yang sudah sama-sama kita lihat tadi, ya memang kalau dalam bahasa jamasannya kita lebih mengarah pada pusaka, tapi perkembangan budaya di peradabannya, pusaka itu juga bisa dalam bentuk yang macam-macam. Yang penting apa yang kita yakini sebagai sarana kerja, bisa kendaraan, bisa apapun. Seperti yang ada di keraton, ada jamasan kereta kencana dan sebagainya. Bahkan kali ini ada di beberapa putaran jamasan ini ada pusaka yang untuk melakukan hobi keseharian, semacam bahasa Jawa palesan, untuk memancing itu. Jadi jamasan itu adalah membersihkan sesuatu yang kita suka, yang kita sayang. Nah, secara fisik ini dari berbagai bentuk kotoran, tapi juga kalau untuk semacam pusaka keris dan sebagainya itu juga bukan hanya karena rasa suka, rasa cinta pada benda itu, tapi juga penghormatan, karena yang kita ketahui bersama keris adalah hasil karya cipta leluhur yang sampai saat ini masih, alhamdulillah, bahkan teman-teman generasi muda banyak yang masih merawatnya. Proses jamasan sendiri meliputi beberapa tahap. Yang pertama adalah kita berburu air matita. Ini bisa dari 5 sumber, bisa dari 7 sumber, bisa dari 9 sumber, tapi yang dilakukan di sini tadi dari 7 sumber. Kemudian perlengkapan seperti bunga setaman atau kembang setaman, kembang telon, dan dadak bengeknya. Kemudian kupa, kemenyan, dan sarana yang ada. Ini yang masuk dalam tahapan pertama.
mempersiapkan ubo rambe, ada kecok bakal, ada iber-iber, ada sandingan dan sebagainya, yang kesemuanya itu adalah bentuk penghormatan kita, satu kepada para empu yang membuat keris, yang kedua dengan sesuatu yang ada di dalam keris, karena dalam kebudayaan Jawa pada benda-benda yang ada dan terawat itu pasti ada daya yang hidup. Jadi mempersiapkan segala bentuk. Setelah semuanya siap pada hari yang ditentukan, sarana dan prasarana sudah disiapkan, kemudian ada urutan lolosan, jamasan yang dimulai dengan air kelapa, kemudian ada pace atau mengkudu, kemudian ada jeruk nipis, kemudian ada ini deterjen. Kalau zaman dulunya adalah lerak. Orang Jawa yang ada di Malang mengatakan itu lerak, tapi sekarang mencarinya agak sulit. Jadi kita mencari bahan deterjen yang minim unsur kimia yang bisa menghancurkan unsur-unsur besi dan kandungan-kandungan besi yang lain yang ada di dalam fisik keris. Setelah itu baru ada pengububan dan sebagainya. Pengububan itu adalah untuk mengeringkan atau menuntaskan unsur-unsur air yang ada di dalam atau menempel di dalam fisik keris tadi. Itu urut-urutannya kalau secara fisik yang kita lihat tadi. Tapi ada juga yang ini ada kaitannya dengan daya hidup di luar kita yang mungkin ada di benda, menempel di benda, ada yang mungkin juga ditujukan pada daya hidup si pembuat keris dengan berbagai macam doa-doa dan mantra-mantra yang seperti kita lakukan tadi. Sidikoro, kalau dari bahasa kinian adalah semacam meristat tulang, mengembalikan keris ini pada fungsinya, karena tidak menutup kemungkinan ketika tidak terawat sehingga ada residu-residu yang lain yang kebetulan bukan energi dari keris itu yang menempel, sehingga keris itu bias dalam fokus fungsinya. Jadi pembiasan karena ada sesuatu yang sebenarnya bukan di situ, ada di situ. Bisa juga itu menjadi semacam tamu atau kawan dari daya hidup yang ada pada keris itu. Sehingga itu yang bukan seperti fungsi yang dikehendaki oleh sang pembuat keris. Yang membuat keris ini harus kita kembalikan ke asalnya, dan keris ini kita kembalikan dari fungsinya. Kalau prosesnya adalah menunggu setelah jamasan ini selesai, kemudian pada jam yang ditentukan atau sangat ini yang dipilih. Kalau tadi kita tepat jam 12 malam ketika waktu ini akan bergeser, kita baru melakukan sidikoro. Di situ ada mantra-mantra semacam ruatan dan sebagainya yang dibacakan oleh petugas sidikoro adalah untuk lebih mensterilkan, sehingga keris ini benar-benar bekerja pada fungsinya, tidak bias karena pengaruh-pengaruh energi-energi dari luar, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Prosesnya seperti tadi, keris itu cuma dipojok di satu tempat, kemudian kita mantrain bersama-sama. Secara prinsip tidak. Jadi ketika kita melihat ini barang ini kotor secara fisik, ini bisa kita bersihkan karena itu bagian dari perawatan. Tetapi karena orang Jawa itu punya keyakinan pada bulan-bulan tertentu, terlebih lagi bulan Suro, bulan awal,
Nah, ini kita ambil kenapa? Nah, banyak yang terfokus dalam bulan ini, nah, di pergantian tahun, karena ini adalah kita memulai sesuatu yang baru. Kita memulai sesuatu yang baru, kemudian agar pada satu putaran ada satu warsa yang sudah akan berjalan, ini keris ini benar-benar bersih. Tapi secara prinsip, kalau untuk pandangan saya pribadi, itu bisa kita lakukan setiap hari. Jadi jamasan dalam arti pembersihan fisiknya dan sebagainya. Jadi ada yang tidak suro, ada yang bulan-bulan tertentu bisa. Kesimpulannya dari segenap rangkaian kegiatan tadi adalah, satu, kita memberikan apresiasi, kita memberikan reward kepada para leluhur kita yang mempunyai warisan yang mungkin ini tidak dimiliki negara yang lain. Untuk sebagai bentuk penghormatan tadi, kita melakukan perawatan, yaitu sebagai tanggung jawab kita. Sebagai tanggung jawab kita sebagai anak cucu negeri, tentu saja kita punya tanggung jawab untuk uri-uri, untuk mengamankan dan sekaligus untuk menyamankan keris tadi. Itu kalau dari secara fisik. Tapi pesan moral yang disampaikan melalui ritual jamasan ini lebih pada diri pribadi. Jadi perangka ini adalah ibarat jasad kita, sementara curiganya atau pusakanya itu adalah sebagai daya hidup kita. Nah, kenapa yang dibersihkan bukan warangkanya, walaupun warangkanya juga harus dirawat, tapi pada hari tadi yang dibersihkan adalah isinya. Nah, pesan moral yang disampaikan leluhur melalui prosesi atau ritus ini tadi adalah sebisa mungkin kita menjaga kemurnian daya hidup kita, agar daya hidup kita ini mempengaruhi daya yang dihidupkan, yang dibahasakan warangka itu. Salam Rahayu.